Bosan ngajuin di aplikasi peminjaman online ilegal? Nih, gua kasih rekomendasiin lagi aplikasi peminjaman online legal, dan di sini uangnya sudah masuk ke rekening saya. Alhamdulillah ada transferan duit lagi dari aplikasi peminjaman online, dan tentunya bisa digunakan buat arus balik mudik ya teman-teman. Dan tentunya di aplikasi ini biaya bunganya sangat rendah, kemudian tenornya yang lama, dan juga pencairannya lagi tinggi banget nih. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga pada sehat selalu dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan tetap gunakan protokol kesehatan dimanapun kapanpun kalian berada ya. Jangan sampai kalian lengah, karena kita semua tahu ya teman-teman bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi tetap gunakan protokol kesehatan agar kalian tetap sehat, dan juga jangan lupa berolahraga yang teratur ya. Dan untuk kalian yang sudah sering meminjol, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah pada ramai pencairannya ya? Udah penuh dompet kalian, ataukah sudah dapat bantuan dana dari aplikasi peminjaman online, ataukah masih digantung dan masih di auto ya? Nah, kali ini buat kalian yang capek ngajuin di aplikasi peminjaman online ilegal, karena memang di aplikasi peminjaman online ilegal itu kita harus menggunakan data busuk, mempunyai amunisi yang banyak ya. Dan tentunya itu agak sedikit merepotkan, apalagi buat yang para pemula ya. Namun buat kalian yang pengen mencari peminjaman dengan biaya bunga rendah, tenornya lama, limitnya juga gede, kemudian nggak membutuhkan banyak amunisi, hanya menggunakan KTP dan rekening bank, plus di aplikasi ini bisa menggunakan data pribadi sendiri, gua saranin kalian gaskan di aplikasi yang akan saya bahas ini. Karena juga di aplikasinya kalian mau pemula, kalian skor kreditnya nggak terlalu tinggi amat, itu bisa dicairkan, dan tentunya perbanyak pengajuan kalian. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini jumlah peminjamannya 1.500.000 dengan tenor untuk peminjamannya ini lama banget ya cuy, 1 bulanan ya. Dan di sini adalah pengajuan saya yang pertama kalinya. Sebelumnya saya sudah ngajuin di aplikasi ini beberapa bulan lalu, akan tetapi itu bukan menggunakan data pribadi saya ya. Saya hanya menggunakan data pribadi saudara sendiri, karena data pribadi saya kemarin masih nyangkut di kredit pintar dan masih ada peminjaman yang harus saya bayarkan lagi. Jadi biasanya kalau peminjaman online yang legal itu kadang agak sulit kalau kita masih ada peminjaman di aplikasi lainnya ya, dengan akun dan juga data diri yang sama. Terkadang, walaupun nggak semua cuy. Nah di sini kalian bisa lihat untuk tanggal peminjamannya pada tanggal 5 Mei 2021 dan akan jatuh tempo pada 5 Juni 2021 ya. Jadi sebulanan penuh ya, bukan 20-an hari ataupun 14-an hari ya. Nah jadi jumlah tagihan yang harus saya bayarkan yaitu Rp1.788.000, dan ini sudah dikalkulasikan dengan biaya tambahan dan biaya bunganya. Nah, dan di aplikasi ini dia kalau kita meminjam 1.500.000 yang cair juga 1.500.000. Jadi nggak ada biaya potongan di awal. Nanti untuk biaya tambahan dan biaya bunganya itu dikalkulasikan pada saat kita pembayaran ya. Nah, jadi di sini total yang harus saya bayarkan itu untuk biaya bunga dan lain-lainnya sebesar Rp288.000, dan ini sudah rendah banget ya cuy. Walaupun memang masih ada beberapa aplikasi lain yang rendah banget, namun ini nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting tenornya lama sampai dengan 1 bulanan ya. Kalau tenornya hanya 7 hari terus biaya bunganya seperti ini, itu pastinya akan memberatkan, dan kalau seperti itu biasanya hanya ada di ilegal saja ya. Nah, namun di sini untuk pengisiannya sebentar akan saya jelaskan ya. Nah oke, nggak usah berlama, kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Danamas. Dan untuk aplikasi Danamas ini mungkin untuk sebagian orang udah pada tahu, dan sebagian lagi pasti gua
yakin belum tahu ya, soalnya aplikasi ini memang nggak terlalu ramai pada beberapa bulan terakhir ini, akhir tahun 2020. Akan tetapi pada awal tahun 2021 dia gila-gilaan melakukan pencairan cuy. Dan untuk aplikasinya juga saya masih agak sedikit asing ya. Nah oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Danamas P2P Leading ya. Dan aplikasi ini sudah legal terdaftar di OJK dengan didevelopori oleh PT Pasar Dana Pinjaman. Dan untuk aplikasi ini tentunya kalian bisa dapatkan di Google Play Store saja tanpa harus melalui aplikasi pihak ketiga seperti website, kemudian link melalui S-File Google dan lain-lain. Jadi buat kalian yang nanya-nanya nih di kolom komentar, bang linknya mana bang, nama aplikasinya apa bang, berarti dia nggak nonton secara keseluruhan ya cuy. Nah jadi tinggal kalian masuk di aplikasi Play Store saja, tinggal ketikkan namanya dan langsung kalian download. Nah kemudian di aplikasi ini dia sudah mencapai 100.000 download ya. Jadi mumpung aplikasinya belum banyak orang yang mengajukan, jadi langsung saja nih kalian serbu ya. Dan untuk ratingnya tinggi banget, 4,3 dari 5 dengan ulasan 3.000 ya. Nah di aplikasi ini kalian bisa lihat dia sudah memiliki izin OJK dan juga kredibel ya. Nah di sini all in one, jadi kalian tidak hanya bisa meminjam, akan tetapi kalian bisa bertransaksi dalam satu aplikasi ini ya. Bisa membayar token listrik, ke pulsa dan lain-lain berbagai macam ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini kalian juga bisa gampang deposit ya. Jadi ini mempermudah top up dan withdraw untuk pendanaan. Jadi di aplikasi ini dia nggak hanya memberikan peminjaman, akan tetapi juga memberikan pendanaan buat kalian yang ingin meminjamkan duit kalian ya. Dan ya hitung-hitung juga sebagai investasi kalian ya. Nah, kemudian di sini untuk portofolionya rekapitulasi pendanaan dan investasi reksadana ya. Nah, selanjutnya di sini ada pembayaran tagihan listrik, top up pulsa langsung ke HP kalian tanpa perlu antri. Kemudian di sini ada ekspor loans ya. Nah, di sini juga untuk UMKM. Kemudian kita langsung saja ke detail info dari aplikasinya. Dan sebenarnya saya sudah pernah bahas sebelumnya ya, namun ya hanya secara singkat saja. Nah, di sini dia peer to peer lending ya. Dengan jumlah peminjaman sih mulai dari 1 juta rupiah hingga dengan 200 juta rupiah ya. Dengan periode pembayarannya itu mulai dari 61 hari hingga dengan 360 hari. Namun ini ada tanda bintang ya, jadi itu disesuaikan dengan limit pencairan kita ya. Nggak mungkin juga tuh 1 juta pencairan terus kita mendapatkan tenor setahun ya, nggak mungkin lah ya. Nah di sini untuk APR-nya minimal 12% hingga dengan maksimalnya 52%. Kemudian ada fee-nya minimal 1% dan maksimalnya 37% ya. Dan di sini ada biaya dendanya yaitu 0,1% per hari. Nah kemudian di sini ada simulasi, kalian bisa lihat saja. Dan di sini memang dia rata-rata berbahasa Inggris ya, akan tetapi kalian bisa setel untuk ke bahasa Indonesianya. Nah kemudian aplikasinya sudah berdiri sejak 17 Januari 2017, jadi sudah lama banget ya. Dan pada saat awal muncul di aplikasi ini itu saya baru pertama kalinya meminjol ya. Nah oke, di sini kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan laman awal dari aplikasi Danamasnya. Dan untuk di aplikasi Danamas ini tentunya bagus banget untuk tampilan laman awalnya, akan tetapi kalian harus memasukkan PIN dulu ya. Nah ini kalian memasukkan PIN ya, karena saya sudah masukkan, jadi tinggal validasinya ya cuy. Nah oke, sudah loading dan di sini saya diarahkan ke tampilan laman awalnya. Nah ini banyak banget ya, bisa kalian pilih untuk pendanaan dan juga peminjaman. Nah di sini kalian bisa cari pinjaman. Nah langsung kalian diarahkan nih, banyak banget peminjaman yang bisa kalian gunakan ya, bisa kalian ajukan. Ada yang 5.654 ya, ada yang 5.400-an. Dan di sini setiap produknya ini ya, ini hanya memiliki kuota 500 pelanggan per harinya. Jadi kalau misalkan ini sudah penuh, itu udah nggak bisa lagi kalian ngajuin ya. Dan di sini ada beberapa yang masih kosong ya, yang belum diajukan ya. Dan di sini ada juga yang sudah diajukan ya. Ini sudah 19,2% didanai. Berarti ini didanai yaitu dicairkan ya cuy. Nah ini dicairkan untuk yang pengajuan ini. Kalau untuk pengajuannya kita nggak tahu sudah berapa banyak pengajuannya ya. Nah kemudian langsung sekalian bisa lihat detailnya juga di sini. Nah ini ada rangkumannya. Kemudian di sini ada
danainya ya. Nah, di sini mohon melakukan verifikasi pada email untuk melakukan transaksi di Danamas ya. Nah, jadi kalian harus verifikasi email kalian dulu karena di akun ini belum verifikasi jadi belum bisa ya. Dan kalau nanti untuk pengajuannya sama seperti biasanya, kalian masukkan KTP, masukkan data diri dan lain-lain, nggak ada yang berbedanya ya teman-teman. Dan untuk pengajuan di aplikasi ini ya, peninjauannya itu akan diberitahukan melalui pesan teks dari aplikasi Danamasnya. Jadi kalian bisa mendapatkan informasi apakah kalian di ACC atau di Autol ya. Nah, ini karena saya baru saja melakukan perubahan password ya teman-teman. Nah, makanya masuk notif ya. Dan buat kalian yang baru peminjam pertama nih, gue kasih saran ya. Nanti jangan sampai kalian ketukar ya. Kalau kalian pengguna baru terus membuat akun baru, pastinya nanti kalian akan dimintai untuk memasukkan kode PIN-nya ya, 6 digit kode PIN. Jadi itu kalian masukkan. Setelah itu kalian tekan OK dan nanti kalian dimintai untuk mengisi lagi, dan itu bukan PIN kalian ya cuy. Nah, melainkan kalian masukkan lagi password kalian. Jadi pertama PIN-nya, kemudian kalian masukkan password. Jangan kalian masukkan kedua-duanya PIN ya. Karena kalau salah 5 kali itu akan diblokir akun kalian dan kalian harus membuat kata sandi baru lagi cuy ya, dengan masuk di websitenya langsung. Jadi agak sedikit ribet. Nah, makanya kalian jangan sampai salah. Dan di sini saya tadi sudah salah ya teman-teman, dan akun saya diblokir ya. Ternyata alhamdulillah bisa kembali lagi ya. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk pembayarannya banyak banget, bisa melalui reksadana, transaksi prabayar ya, Bank Sinarmas juga. Setahu saya kemarin ini bisa membuat rekening melalui aplikasi ini ya. Namun saya juga kurang paham terkait pembuatannya. Kemudian bisa membayar asuransi travel, mobil, dan juga banyak lagi ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa langsung saja ajukan. Dan buat kalian yang pengen ngajukan, terserah deh kalian ngajuin di jam berapa, asalkan masih di jam kerja ya. Untuk pengisiannya gampang banget, cukup menggunakan KTP saja dan juga rekening, asalkan pribadi ya. Kalau KTP busuk itu sulit banget diajukan ya teman-teman. Nah, oke, jadi begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online legal Danamas. Jadi buat kalian yang masih bingung, silahkan ketikkan di kolom komentar. Nanti akan saya coba support satu persatu ya kalau saya punya waktu. Dan buat kalian baru bergabung, silahkan tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.